Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa CTV, hari ini kita sudah bertandang di kediaman Bapak Bupati Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya SHMM, didampingin oleh Bapak Indra Zakaria sebagai Bapak Bapeda. Hari ini kita akan berbicara tentang materi pojok kampung bersama Bapak Bupati Waikanan dengan tema menuju Waikanan maju. Selamat siang, Pak. Selamat siang. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Memang hari ini bisa berbincang-bincang dengan CTV. Ya, dengan tema hari ini kita ada beberapa sedikit sekelumit tentang Waikanan, dan tentang pertanyaan yang dari kita CTV adalah penghargaan Pemkat Waikanan raih penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021. Monggo Pak, itu sangat Ya, jadi Waikanan saya jadi bupati 2016, kemudian selama 2016 sampai dengan 2017 tuh, dan sebelumnya 2017 belakang itu belum pernah kita dilakukan penilaian tentang standar pelayanan publik oleh Ombudsman. 2018 baru kita dinilai, kita masuk di zona merah. 2018 kalau tidak salah, baru 2019 kita masuk ke zona hijau, dan sampai dengan hari ini tahun 2021 alhamdulillah kita sudah mendapat predikat kepatuhan tinggi dalam hal ini zona hijau. Kalau tidak salah Ombudsman ini kita pernah juga memperoleh peraih nomor 4 atau nomor berapa se-Indonesia waktu itu, tapi 2021 ini kita predikatnya tetap kepatuhan tinggi, yaitu zona hijau dengan nilai 88,61. Berarti dengan adanya penilaian dari Ombudsman RI dan kita peringkat kepatuhan kita tinggi dalam hal ini zona hijau, berarti pelayanan terhadap publik di Kabupaten Waikanan ini sudah tinggal cukup baik. Dan tentang program prioritas Pemkat Waikanan sendiri, Pak? Sebenarnya banyak program prioritas ya, yang memang sudah selama ini kita jalankan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Tapi ada tiga mungkin yang kita fokuskan. Yang pertama ini prioritas pembangunan kita, pembangunan sumber daya manusia. Ya ini pertama memutuskan persoalan pandemi COVID-19 yang sekarang memang masih merebak terus ya, naik terus, trennya naik terus ya, dengan ada varian baru Omicron hari ini. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar peserta didik ini bisa terus dilakukan, tetap terus dilakukan walaupun dengan cara yang mungkin berbeda. Hari ini kita memang sedang menutup sekolah pembelajaran tatap muka, kita kembali lagi ke online, daring, karena banyak masyarakat yang hari ini guru, terutama guru dan anak-anak yang peserta didik yang terpapar oleh virus corona. Kemudian kita memberikan perlindungan kepada para penyandang masalah sosial dalam disabilitas, anak perempuan dan sebagainya. Dan yang terpenting ada juga adalah penanggulangan kemiskinan. Kemudian di pemulihan ekonomi, ini juga penting. Kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini bukan hanya berbicara soal kesehatan saja dampaknya, tapi ternyata bahwa ini juga berdampak terhadap ekonomi. Pendapatan masyarakat menurun, daya beli masyarakat menurun. Maka kita harus ada program untuk melakukan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini adalah peningkatan prioritas pertanian, karena kita basis dari pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian industri kecil, koperasi, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik ini tadi seperti ada penghargaan, tapi tentu kita harus tingkatkan kembali. Apa itu yang harus kita tingkatkan? Tentu tata kelola pemerintahan, kemudian jangan lupa juga infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Saya pikir itu. Selain daripada memang banyak juga yang prioritas pembangunan yang lain tetap harus berjalan, seperti misalnya pendidikan dan sebagainya yang memang sudah kita lakukan sama. Nah, ini tentang COVID juga yang mungkin akan lebih signifikan, ini tentang APBD Waikanan, Pak, dan alokasi dana desa, Pak. Ya, jadi memang beberapa tahun semenjak pandemi COVID-19 ini, jujur saja anggaran yang masuk ke daerah ini, anggaran dari pusat, apakah dia bentuknya DAK, DAU dan sebagainya, memang menurun gitu ya. Berapa kali kita melakukan rasionalisasi, rekonstruksi, nah ini persoalannya agak susah nih, ya kan. Kalau APBD kita sih tahun 2021 ini 1,3 triliun. Kita hari ini kita punya APBD dari dana desa kita ada 186 miliar. Kemudian alokasi dana kampungnya 85 miliar. Tetapi memang agak sulit kita di tahun-tahun mulai dari 2020
2021 dan 2022 ini mungkin juga masih kita ada persoalan penanganan pandemi COVID-19. Di penanganan COVID-19 ini macam-macam kan, kita harus pada waktu 2020 itu kan lagi merebak-merebaknya dan baru-barunya COVID ya, dilakukan pembatasan, tentu masyarakat tidak bisa melakukan kegiatannya, ekonomi hampir pulih, kemudian kita harus memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah itu melalui APBD, jadi hampir terkuras cukup banyak anggaran kita untuk penanganan COVID ini gitu ya. Urusan baik itu APBD kabupaten maupun dana desa. Dana desa juga banyak, 8% dari dana desa itu dialokasikan untuk, salah satunya bisa kita alokasikan untuk penanganan COVID-19. Dan transparansi dari kebijakan-kebijakan Bupati dalam menjalankan program, Pak, mungkin yang itu. Ya, jadi tentulah sekarang kan sudah di dunianya transparansi ya. Baik transparan itu baik kita sampaikan secara langsung kepada publik tentang apa yang kita bicara soal anggaran, program, kegiatan gitu ya. Dan sekarang kan juga sudah waktunya, sudah zamannya juga untuk bisa dipublis gitu kan. Kita juga mempublikasikan salah satunya melalui waikanan.go.id. Selain daripada informasi-informasi lain melalui kegiatan-kegiatan secara langsung kita publikasikan tentang rencana program. Nah, kita misalnya seperti Musrenbang itu kan sebagian dari transparansi, masyarakat memberikan masukan kepada kita tentang apa pembangunan yang ada, kemudian kita jadikan itu program, kemudian kita paparkan kembali kepada masyarakat bahwa program ini akan kita lakukan di 2022 atau tahun-tahun sudahnya kita lakukan. Seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi tentang perluasan akses pendidikan dan pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Waikanan, Pak. Ya, jadi rata-rata kita masih ada beberapa hal mungkin persoalan pendidikan di Waikanan ini. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah penduduk Waikanan ini yang berumur 25 tahun ke atas ini baru mencapai 7,71 tahun. Nah ini PR kita untuk bisa kita dongkrak ke atas gitu ya. Kemudian penduduk usia 19 sampai 24 di Kabupaten Waikanan yang tidak melanjutkan, ini tinggi juga nih, yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu mencapai 89,29%. Nah saat ini akses pendidikan di Kabupaten Waikanan ini masih terbatas, hanya beberapa perguruan tinggi yaitu STM Arif, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah. Tetapi di tahun ini juga kita juga sudah merencanakan untuk membangun kampus Unila. Jadi kampus Unila Waikanan. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya seluruh masyarakat Waikanan agar kampus ini betul-betul ada. Kita sudah merencanakan nanti akan ada D3 akuntansi dan S1 komputer. Kita bayangkan kalau ada universitas negeri di Waikanan ini, kalau saya perhatikan dari Lampung, dari Kota Bumi sampai ke Batu Raja, seingat saya itu nggak ada juga universitas tinggi, universitas negeri, ya swasta mungkin ada lah. Nah ini kita coba melakukan terobosan-terobosan agar sekolah universitas Unila itu bisa ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kita juga perlu memperluas akses masyarakat usia 19 sampai dengan 24 tahun untuk itu tadi menempuh jenjang pendidikan tinggi. Makanya kita coba adakan sekolah perguruan tinggi di Kabupaten Waikanan yaitu Unila. Mudah-mudahan Unila di tahun ini bisa dijalankan. Amin, amin. Nah ini selanjutnya kita ada pertanyaan buat Bapak. Ya, harapan dan tujuan dari membuka forum konsultasi untuk publik rancangan awal RKPD Kabupaten 2023. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, itu bahwa pembangunan itu dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, kemudian pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan politik karena memang Pak Bupati terpilih itu secara politik, di mana apa yang menjadi agenda-agenda beliau selama kampanye dan lain sebagainya itu memang harus kita formulasikan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan strategis yang disusun dalam sebuah dokumen yang namanya RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ya kurun waktunya 5 tahun. Dan setiap tahunnya kita turunkan lagi menjadi sebuah dokumen perencanaan, menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Dan proses penyusunan dokumen itu sudah kita mulai sejak bulan
Desember ya. Jadi dimulai dari musyawarah desa, kemudian nanti kita lakukan di tingkat kecamatan, nanti dengan musrenbang kabupaten, terus sampai nanti musrenbang nasional. Tujuan dari diadakannya forum konsultasi publik ini adalah untuk memperoleh masukan, saran dari para pemangku kepentingan, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa itu juga menyangkut dimensi partisipatif dari dari masyarakat, sehingga ke depan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Waikanan ini betul-betul dia fokus dan terarah. Kira-kira itu. Siap. Kembali ke Bapak Bupati. Ya. Iya Pak, ini pertanyaan, istilahnya pertanyaan yang selalu dielulukan oleh warga Waikanan. Apakah Bapak sudah puas dengan presentasi Bapak sebagai Bapak Bupati Waikanan yang, atau ada program-program selanjutnya apalagi gimana Pak? Kalau bicara puas pasti nggak puas saya. Kalau saya puas berarti saya berhenti, gitu ya. Kalau kita sudah merasa puas itu berarti kita sudah berhenti. Nah, saya merasa bahwa belum puas lah. Banyak juga capaian. Saya harus akui bahwa banyak juga capaian-capaian yang nggak saya capai. Baik itu di RPJM saya yang pertama, di periode saya pertama, itu yang belum juga tercapai. Nah ini yang menjadi PR saya. Tapi walaupun juga ada juga capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Kita punya rumah sakit yang bagus hari ini, kita punya bandara, kemudian ada beberapa penghargaan yang ada STBM Award, ada Adipura, ada Kabupaten Sehat dan sebagainya. Tentu ini adalah sebuah kepuasan juga saya sebagai pemimpin, walaupun itu keberhasilan sebenarnya bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan kawan-kawan saya di Satker, di Kepala OPD. Ya, saya sampaikan kepada pemirsa CTV bahwa nggak mudah jadi pemimpin di tengah pandemi, nggak mudah jadi polisi di tengah pandemi, Kapolres di tengah pandemi, nggak mudah jadi dandim di tengah pandemi, nggak mudah jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur di tengah pandemi seperti sekarang, nggak mudah jadi kepala kampung, jadi camat, nggak mudah. Karena begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi, apalagi ini urusannya adalah keselamatan manusia. Dan kita sendiri belum sampai dengan hari ini tidak ada obat COVID yang bisa begitu disuntikan orang bisa sembuh dari COVID, juga tidak ada. Artinya banyak hal yang memang masih ingin saya capai. Tentunya kita sudah memasang visi Waikanan unggul dan sejahtera, ini yang harus kita capai. Tentunya dengan program-program. Tapi persoalannya adalah dalam waktu dekat kita punya waktu yang sangat sempit untuk mengimplementasikan RPJM kita dengan semua program. Biasanya kan masa jabatan sampai dengan 5 tahun, saya jabatan harusnya 2021-2024. Tapi kalau betul jadi tanggal 27 November 2024, berarti jabatan saya hanya sampai dengan 2024. Nah ini juga menjadi PR saya dengan kawan-kawan, bahwa kita sekarang harus berlari betul untuk mengejar apa yang menjadi tujuan kita. Karena waktu kita sangat sempit. RPJM dibuat untuk 6 tahun, tapi harus kita selesaikan dalam kurun waktu nggak cukup lama, mungkin sekitar 3,5 tahun atau 3 atau 4 tahun. Nah itu, jadi masih banyak sebenarnya yang saya ingin. Yang saya puas tuh kalau masyarakat ini bisa sejahtera, presiden juga begitu pasti, kemudian gubernur juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan di periode saya yang kedua ini makin banyak yang bisa saya lakukan buat masyarakat mereka. Tentunya bersama Wakil Bupati dan seluruh OPD yang ada. Ya, ini ada satu lagi yang pasti jadi polemik di masyarakat tentang kebijakan strategis Bupati tanganin COVID dalam pencegahan varian Omikron Pak, yang sekarang lagi menyebar dan mungkin jadi momok bagi kita semua. Ya, jadi kita harus menangani COVID ini dengan cukup baik, tapi kita sudah punya pembelajaran lah bahwa di awal 2020 kita sudah diterpa oleh COVID. Jadi kita sendiri sebenarnya sudah cukup paham lah bagaimana cara. Hanya berbeda saja dari Alpha ke Delta, kemudian hari ini ke Omicron, gitu kan. Beda-beda. Tapi menurut saya penanganannya juga cukup hampir sama. Hanya memang sekarang harus kita akui bahwa masyarakat itu udah sampai pada titik jenuh juga, memakai masker, menjaga jarak, prokes itu sudah lumayan juga cukup melelahkan dan membosankan buat mereka. Untuk itu saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Tentu disiplin prokes itu sudah pastilah. 5M lah, nggak bisa 5M minimal 1M lah ya, apa itu memakai masker. Itu udah paling minimal itu kita lakukan. Kemudian jangan lupa dua adalah vaksinasi. Jadi capaian vaksinasi kita juga harus jelas, harus bagus gitu. Di Waikanan ini capaian vaksinasi kita, kalau untuk di Waikanan dosis pertama itu ada 93,20% atau 318.070 orang.
Kemudian dosis kedua itu 67,43% atau 230.130 orang. Kemudian di vaksin ketiga kita baru ada 4.000 atau 1,18%. Jadi ini gap antara vaksin satu dan vaksin kedua ini cukup jauh. Untuk itu saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Waikanan ini untuk ikut vaksinasi. Apakah itu vaksin pertama, vaksin kedua, ataupun vaksin yang ketiga. Kemudian jangan lupa kita harus juga melakukan bahwa yang kontak erat, ya, jadi ada satu orang misalnya terpapar virus corona, maka 25 orang seputaran ini harus kita periksa, kita harus tracking. Nah ini kadang-kadang masyarakat juga ada yang nggak mau gitu kan, karena menganggap diri dia tidak bergejala. Dari beberapa yang terkena COVID-19 hari ini, ratusan yang terkena hari ini, yang di rumah sakit, seluruh rumah sakit di Waikanan ini paling hanya 20-25an mungkin sekitaran itu. Rata-rata yang lain adalah di rumah, isoman. Kenapa di isoman? Karena memang tidak punya gejala. Nah, karena tidak punya gejala itu akhirnya beberapa orang yang tidak melakukan pemeriksaan. Nah ini kan berbahaya. Bayangkan kalau di dalam tubuh dia ada virus, kemudian dia keliling ke pasar, keliling mana. Nah ini kan makin banyak juga. Jadi yang kena ini harus kita lakukan tracking sampai dengan 25 orang di seputaran yang terpapar virus corona. Kemudian kita di perkantoran juga kita sudah di perkantoran dan instansi-instansi pemerintah kita sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini saya pikir penting juga. Kemudian kita juga mengeluarkan beberapa instruksi bupati, surat edaran dan sebagainya yang mengatur beberapa kegiatan kemasyarakatan, pembatasan PPKM level 3 juga kita jalankan. Misalnya pesta kita batasi 50%, kemudian tempat pariwisata, kemudian tempat ibadah gitu ya. Itu semua kita atur melalui peraturan yang ada. Kemudian tentu kita juga mengingatkan bahwa seluruh masyarakat ini untuk mengurangilah perjalanan. Termasuk juga pemerintah kita, Pemda ini juga saya melarang untuk melakukan perjalanan keluar daerah kalau tidak betul-betul mendesak atau kalau tidak betul-betul penting. Jadi untuk hal yang penting saja kita boleh keluar. Begitu juga harapan saya buat masyarakat. Ya kan, kalau nggak untuk hal yang penting untuk tidak keluar lah ya, untuk berada stay di Waikanan. Kemudian jangan lupa juga kita juga mengaktifkan lagi gugus tugas hari ini. Satgas COVID-19 ini harus kita aktifkan kembali kabupaten, kemudian kecamatan dan kampung. Ini penting menurut saya karena mereka lah ujung tombak yang paling bawah. Jadi mereka nanti akan kita kasih edukasi supaya mereka ini mau melakukan hal-hal mengurusin vaksin, melihat mobilisasi orang. Jadi kita harus tahu, Satgas COVID harus tahu berapa orang yang masuk ke kampungnya, berapa orang yang keluar untuk bisa didata. Karena ini penting, karena virus ini kan menyebarnya kan melalui mobilisasi orang. Gitu. Nah, ini perlu kita antisipasi. Jadi kemudian tidak perlu, yang paling penting juga hari ini adalah kita meminta kepada kita menyiapkan prasarana kesehatan dalam hal ini Paskes, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Rumah sakit juga harus kita siapkan mulai dari sarana prasarana apabila misalnya nanti betul-betul ini akan meledak, kita persiapkan ada 19 bed, kemudian kita tambah 50, kemudian kita juga menyiapkan tenaga kesehatan apabila nanti betul-betul, tapi kita berharap tidak ya adanya ledakan kasus COVID-19. Nah beberapa hal itu sebenarnya yang terus kita lakukan sampai dengan hari ini. Kita berharap sih sebenarnya pandemi COVID-19 itu bisa cepat selesai ya, sehingga kita bisa mengembalikan rutinitas kita seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang pasti ini dari pertanyaan dari pemirsa CTV juga menyesuaikan program update Pemkat Waikanan, Pak. Update tentang Waikanan, apa kita bisa searching di mana gitu. Oh iya, tadi waikanan.go.id. Kita juga punya beberapa media sosial yang kita yang dikelola oleh pemerintah daerah gitu kan. Selain daripada media sosial yang dikelola oleh masing-masing dinas, kemudian saya juga begitu ya. Jadi kita update tentang Waikanan. Kemudian kalau khusus untuk pandemi COVID-19, kita selalu update itu. Bahkan kita Kabupaten Waikanan ini kita melakukan zonasi, sebenarnya itu tingkat kampung kita lakukan zonasi. Dan itu kita update. Kalau saya tidak salah seminggu sekali kita update. Dan masyarakat juga perlu tahu ya, bukan hanya urusan COVID saja, tapi urusan pembangunan dan sebagainya. Dan itu kita lakukan di Waikanan ini ya, kita lakukan. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya buat pemirsa TV. Mungkin sudah mendapat jawaban dan lebih transparansi dari Bapak Bupati kita. Mudah-mudahan terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Sama-sama, mudah-mudahan sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih.